Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Sampang Madura. Hari ini Selasa 17 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah kesederhanaan dalam menyambut Idul Fitri. Bapak Ibu, alhamdulillah sebentar lagi kita segera akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, dan bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Tentunya perasaan haru bercampur aduk ya, dengan kebahagiaan karena kita sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan menyambut hari Lebaran. Namun demikian Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam menyambut Idul Fitri, yaitu kita tetap dalam kesederhanaan. Kita tidak diperkenankan atau tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menyambut Lebaran atau Idul Fitri ya. Karena kalau kita berlebih-lebihan itu sebenarnya tidak disukai oleh Allah dan akan merusak citra daripada hakikat Idul Fitri itu sendiri ya. Coba kita renungkan sebuah surat, yaitu surat Al-A'raf surat 7 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Artinya apa? Yang menutupi aurat ya. Inda kulli masjidi, di setiap memasuki masjid, yaitu dikala hendak kita melakukan ibadah seperti sholat, tawaf ya, atau ibadah-ibadah yang lain ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sesukamu, sekehendakmu ya. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan ya. Ini pesan Allah ya kepada kita Bapak Ibu. Makan, minum ya sesuka kita, tetapi hati-hati jangan sampai berlebih-lebihan. Allah tidak suka. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sebetulnya pesan Allah kepada kita, bahwa di dalam menyambut Idul Fitri itu kita tidak perlu berlebih-lebihan ya. Justru akan menghilangkan hakikat daripada Idul Fitri, bahwa kita itu diharapkan dengan kesucian di bulan Ramadan ya, dan ditutup dengan Idul Fitri agar jiwa kita itu tetap dalam keadaan suci, tidak dikotori oleh hal-hal yang mengurangi makna daripada ibadah di bulan Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri. Nah, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan di dalam kita menyederhanakan Idul Fitri. Yang pertama adalah kita menghindari pemborosan. Jadi tidak perlu kita melakukan tindakan pemborosan. Contoh misalkan membeli pakaian baru ya, sementara pakaian yang ada itu penuh satu lemari tetapi jarang dipakai. Nah, ini yang disebut berlebihan. Menghias rumah dengan berlebih-lebihan ya. Jadi sekedarnya saja ya, supaya kelihatan indah ya, supaya kelihatan bersih, supaya kelihatan tertata rapi ya. Kemudian mengadakan pesta yang mahal ya. Kan eman-eman ya.
Padahal tujuan kita itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melalui merayakan Idul Fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah mengutamakan kesederhanaan. Bahwa sebenarnya Idul Fitri adalah hari raya yang sederhana. Kita saling berkunjung dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, saling memaafkan. Ini yang terpenting di situ. Yang paling penting di situ, Bapak Ibu. Artinya kalau kita lakukan dengan betul-betul sederhana, sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, alangkah baiknya uang yang kita miliki itu untuk hal-hal yang berlebih-lebihan itu kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, agar mereka itu juga menyambut Idul Fitri dengan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah mohon maaf kita menghindari riya atau pamer dalam rangka untuk meningkatkan status sosial kita. Jadi menyambut Idul Fitri itu tidak perlu bertujuan untuk menunjukkan jati diri kita dengan kekayaan, dengan status sosial dalam rangka untuk pamer. Nah, ini yang perlu kita jaga. Kita menghindari riya atau pamer dan mengutamakan niat ikhlas semata-mata mencari ridha Allah di dalam menyambut Idul Fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat adalah mengutamakan silaturahim. Kita menekankan untuk saling menjaga, atau kita punya salah, kita mohon maaf, atau orang lain punya salah dengan kita, mari kita maafkan. Intinya sebetulnya di situ. Dan yang kelima adalah menghindari maksiat. Misalkan di waktu menyambut Idul Fitri, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Misalkan kita mengundang teman dengan acara yang meriah, kemudian di situ berkumpul laki perempuan dengan menggunakan irama musik, dengan lenggak-lenggok yang istilahnya memperlihatkan aurat. Itu juga tidak baik seperti itu, karena akan ada unsur maksiatnya. Atau misalkan kita ketika berkumpul dengan teman-teman di dalam rangka silaturahim, kita bergurunya berlebihan yang menjurus kepada maksiat. Ingat bahwa kita sebenarnya ketika Idul Fitri itu adalah menjaga kesucian jiwa. Bagaimana kalbu kita itu dalam keadaan terang benderang, menjadi kendali, menjadi pemimpin dalam diri kita, karena kita habis melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa perilaku yang berlebihan itu dapat merusak tatanan yang ada, karena kita berlebih-lebihan dalam menyambut Idul Fitri. Jadi hakikatnya kita menyambut Idul Fitri itu ada keselarasan berbanding lurus dengan ibadah atau meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengadakan suatu kegiatan tapi justru berbanding terbalik. Justru kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru berbuat dosa, berbuat maksiat dan sebagainya. Dan itu sebenarnya tidak disukai oleh Allah. Allah membenci kita yang sering berlebih-lebihan dalam segala hal, terutama ketika menyambut Idul Fitri. Di mana berlebih-lebihan itu sebetulnya pada akhirnya akan mendatangkan bahaya daripada diri kita, terutama bahaya kita tidak lagi dekat dengan Allah karena perilaku kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama, sambutlah Idul Fitri ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan, tapi tetap dalam kesederhanaan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.